Desa ini diterjang bencana setelah mengusir seorang nenek tua yang mereka anggap gila. Ketika mereka berusaha mencarinya di hutan, mereka bertemu sosok misterius yang menjaga nenek itu. Apa yang mereka lihat membuat mereka ketakutan. Ternyata, di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, yang terletak di lereng Gunung Wilis, hiduplah seorang wanita renta bernama Embok Sarmi. Ia menempati sebuah gubuk kayu tua di pinggir desa. Bangunannya miring dengan atap berlubang dan dinding bambu yang mulai lapuk, nyaris tidak layak dihuni. Setiap hari, ia berjuang untuk bertahan hidup dengan memasuki hutan lebat yang mengelilingi desanya. Dengan langkah tertatih, ia menyibak dedaunan lebat, meraba-raba tanah dengan tangannya yang keriput demi menemukan dedaunan liar dan akar-akar kecil untuk mengganjal perut yang terus keroncongan. Kesulitan hidup sudah menjadi bagian dari hari-harinya, namun ia tidak pernah mengeluh, seolah sudah berdamai dengan nasibnya yang kelam. Dari kejauhan, anak-anak desa sering mengamatinya dengan tatapan penasaran, membisikkan sesuatu di antara mereka, lalu berlarian menjauh begitu Embok Sarmi menoleh. Para ibu di pasar menarik anak-anak mereka mendekat, seakan takut mereka terlalu dekat dengannya. Para lelaki desa menggeleng-gelengkan kepala setiap kali melihatnya, mencemoohnya sebagai perempuan tua yang dianggap tidak waras. Ia kerap duduk di depan rumahnya yang reot, berbicara pelan dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Tak seorang pun benar-benar memahami apa yang ia ucapkan, tetapi cukup untuk menumbuhkan keyakinan bahwa ia berhubungan dengan hal-hal gaib. Setiap kali Embok Sarmi melintasi jalan desa, orang-orang buru-buru menghindar, menutup pintu rapat-rapat, seakan takut terkena dampak buruk dari keberadaannya. Namun, meskipun diasingkan oleh masyarakat, Embok Sarmi tetap melanjutkan hidupnya tanpa keluhan. Ia menemukan ketenangan dalam kesunyian hutan, dalam desiran angin yang lembut di sore hari. Alam adalah satu-satunya tempat yang menerima dirinya apa adanya, tanpa menghakimi atau menolaknya. Saat ia duduk di bawah naungan pohon tua, ia merasakan sesuatu yang menenangkan, seolah akar-akar pohon itu menyampaikan cerita-cerita lama yang telah dilupakan manusia. Baginya, hutan bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan satu-satunya tempat yang memberikan rasa aman dan ketentraman. Sumberjati, desa yang tampak makmur dengan hamparan sawah hijau dan sungai yang mengalir jernih, menyimpan ironi di balik keindahannya. Panen berlimpah, para petani tersenyum bangga saat padi mereka menguning di bawah sinar matahari. Anak-anak bermain riang di tepian sungai, sementara para perempuan mencuci pakaian sambil berbincang penuh tawa. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya harmonis, tersembunyi keacuhan mendalam terhadap mereka yang dianggap berbeda. Masyarakat terlalu sibuk dengan kesejahteraan mereka sendiri, hingga tidak menyadari ketidakadilan yang mereka perlakukan terhadap seseorang yang hanya ingin bertahan hidup di antara mereka. Di antara kemakmuran itu, Embok Sarmi hanya bisa mengamati dari kejauhan. Ia berjalan pelan di lorong-lorong pasar, berharap mendapatkan sisa makanan atau sekadar tempat berteduh dari terik matahari. Namun, para pedagang seringkali menarik dagangan mereka sebelum ia sempat mendekat, takut keberadaannya membawa nasib buruk. Orang-orang berbisik di belakang punggungnya, menyebutnya sebagai pertanda kesialan yang harus dihindari. Kesepian menjadi bagian hidupnya yang tak terelakkan. Di rumahnya yang reot, ia menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri, mendengarkan angin berbisik dari celah-celah dinding bambu yang rapuh. Meski dunia menolaknya, ia menemukan ketenangan di antara suara jangkrik dan gemericik air sungai di kejauhan. Alam menjadi satu-satunya teman sejatinya, memberinya tempat untuk tetap merasa hidup di tengah keterasingannya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun hidup dalam keterasingan, datanglah keputusan yang mengguncang hidup Embok Sarmi. Para tetua desa berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka tegang dan dipenuhi kecurigaan. Bisikan-bisikan di antara mereka semakin keras, meyakinkan satu sama lain bahwa keberadaan Embok Sarmi adalah sumber segala kesialan yang menimpa desa. Panen yang tak lagi melimpah, hewan ternak yang mati secara misterius, dan hujan yang tak kunjung turun dianggap sebagai pertanda buruk dari perempuan tua yang selama ini mereka jauhi. Di tengah riuhnya perdebatan, keputusan pun diambil tanpa perasaan iba. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih lama, sehingga dengan suara bulat mereka memutuskan untuk mengusir Embok Sarmi.
Tak ada peringatan, tak ada belas kasih. Malam itu, beberapa lelaki desa datang ke gubuk reotnya, membawa obor yang menyala dalam gelap. Tanpa kata-kata panjang, mereka menudingnya sebagai penyebab segala penderitaan desa dan memerintahkannya untuk pergi. Dengan tangan gemetar, Embok Sarmi mengambil satu-satunya harta bendanya, selimut lusuh dan kantung kecil berisi sisa umbi-umbian yang berhasil ia kumpulkan. Ia tidak melawan, hanya menatap mereka dengan sorot mata yang kosong. Bayangan tubuhnya yang ringkih tampak bergetar dalam cahaya obor, sementara langkah-langkah beratnya mulai menjauhi desa yang telah lama menolaknya. Tak ada yang berani menatapnya lebih lama, seolah takut akan kutukan yang mereka yakini. Di ujung jalan desa, ia berhenti sejenak, menghela napas panjang sebelum melangkah ke dalam gelapnya hutan randup itu yang menjulang di hadapannya. Dengan hati berat, Embok Sarmi melangkah masuk ke dalam hutan. Di sana, pepohonan tinggi menjulang, membentuk kanopi yang menutup langit, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan mengikuti embusan angin. Cahaya matahari hanya bisa menembus dalam garis-garis tipis yang menari di antara dedaunan, membentuk pola cahaya yang berubah-ubah di tanah yang berlapis daun kering. Aroma tanah basah menyelimutinya, bercampur dengan wangi samar kayu dan lumut yang tumbuh di batang-batang pohon. Hutan itu sunyi, namun bukan kesunyian yang menenangkan. Ada suara burung yang berkicau dari kejauhan, kadang terdengar samar, kadang menghilang begitu saja. Setiap langkahnya mengusik ketenangan alam, menciptakan bunyi ranting yang patah dan dedaunan yang terinjak. Angin berdesir lembut, membisikkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Perasaan takut mulai merayapi tubuhnya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu bahwa kembali ke desa bukanlah pilihan, dan satu-satunya jalan adalah terus melangkah maju. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin gelap suasana di sekelilingnya. Cahaya matahari semakin sulit menembus kepadatan dahan dan ranting. Kakinya mulai terasa lelah, tetapi ia terus berjalan. Ketika sebuah akar besar menjulur di jalannya, ia tersandung dan terjatuh. Lututnya terasa perih, tangannya bergetar saat mencoba menopang tubuhnya. Napasnya tersengal, rasa lapar semakin kuat mencengkeram perutnya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa begitu berat. Di tengah keputusasaan itu, Embok Sarmi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehadiran yang mengawasinya. Ia mencoba menajamkan pendengarannya, mencari sumber suara yang terdengar samar di sela-sela hembusan angin. Saat itulah, dari balik pepohonan yang rimbun, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk dengan bulu putih berkilauan, berdiri tegap dengan mata yang tajam menembus keheningan. Orang utan putih itu memandangnya lama, seolah mengenali penderitaan yang ia alami. Seketika, Embok Sarmi merasa bahwa ia tidak sendiri di dalam hutan ini. Orang utan putih itu berdiri diam di antara pepohonan, matanya yang tajam menelusuri raut wajah Embok Sarmi yang lelah. Seakan memahami kesedihannya, makhluk itu tidak bergerak, membiarkan perempuan tua itu menenangkan napasnya yang tersengal. Angin malam mengalir lembut, menggoyangkan dedaunan dan menyisakan suara gemerisik yang mendalam, seolah-olah hutan berbisik kepadanya. Ketika akhirnya orang utan putih itu berbalik, langkahnya begitu tenang dan pasti, meninggalkan jejak samar di tanah yang lembab. Sejenak Embok Sarmi ragu, matanya menatap ke arah jalan gelap yang perlahan menelan siluet makhluk tersebut. Namun di dalam hatinya, ia merasakan panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dengan tubuh yang letih dan kaki yang goyah, ia mengikuti langkah sang penjaga hutan. Ia berjalan dengan perlahan, melewati akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan-tangan yang menggapai, sementara bayangan pepohonan menari di bawah cahaya rembulan yang tersisa. Setiap langkah terasa berat, tetapi setiap jejak yang ia tinggalkan membawanya semakin jauh dari ketakutan. Hutan yang sebelumnya terasa menyeramkan kini terasa seperti tempat yang penuh misteri, tapi juga perlindungan. Harapan mulai tumbuh di dalam hatinya, meski kecil, bahwa mungkin ia akhirnya akan menemukan tempat yang tidak akan mengusirnya lagi. Perjalanan itu membawanya semakin dalam ke jantung hutan, hingga akhirnya di depan matanya, tersembunyi di balik akar pohon raksasa yang mencengkram tanah seperti tangan-tangan kuno, terbentang mulut sebuah gua yang gelap dan misterius.
Udara di dalamnya terasa lebih hangat dibandingkan dengan kesejukan hutan di luar, seolah-olah gua itu sendiri menyimpan rahasia yang telah berusia ribuan tahun. Dinding-dindingnya yang kasar tertutup lumut hijau, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan saat diterpa cahaya rembulan yang menyelinap masuk melalui celah akar yang menggantung. Embok Sarmi melangkah perlahan, rasa lelah dalam tubuhnya sedikit mereda saat ia merasakan ketenangan yang aneh di tempat itu. Ia meraba-raba dinding gua, mencoba merasakan kehangatan yang tampaknya berasal dari perut bumi. Lantai gua dipenuhi dengan dedaunan kering dan lumut lembut, menciptakan permukaan yang lebih nyaman dibandingkan tanah berbatu di luar. Matanya menyapu sekeliling, mencoba memahami tempat baru ini, tempat yang mungkin akan menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana ia tidak perlu merasa terasing. Di ambang pintu gua, orang utan putih itu duduk dengan tenang, tubuhnya yang besar tampak kokoh dalam keheningan. Matanya yang penuh kebijaksanaan terus mengawasi Embok Sarmi, seolah memastikan bahwa ia benar-benar aman. Angin yang berhembus dari dalam gua membawa aroma tanah lembab yang menenangkan, membuat Embok Sarmi perlahan merasa bahwa ia telah menemukan tempat di mana ia bisa beristirahat tanpa takut diusir atau dihina. Dengan napas panjang, ia membiarkan tubuhnya bersandar di dinding gua, meresapi kenyamanan yang selama ini tak pernah ia miliki. Hari demi hari berlalu, Embok Sarmi mulai mengenali ritme kehidupan di dalam hutan yang sunyi. Setiap pagi, ia bangun dengan embun yang masih menempel di dedaunan, udara segar yang memenuhi rongga paru-parunya, dan suara kicauan burung yang bersahutan, seperti melodi alam yang menyambutnya. Ia berjalan menyusuri tepian sungai kecil, menengadahkan tangan dan menciduk air jernih yang dingin untuk membasuh wajahnya yang letih. Kadang, ia menemukan ikan-ikan kecil yang berenang lincah, memberikan harapan bahwa hutan menyediakan lebih dari yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Ia mulai memahami tanda-tanda alam. Dari arah angin, ia bisa merasakan datangnya hujan. Dari suara serangga yang lebih nyaring menjelang malam, ia tahu kapan harus bersiap untuk tidur lebih awal. Hutan bukan lagi tempat yang asing, melainkan rumah yang memberinya perlindungan lebih dari yang pernah ia terima sebelumnya. Di sisi lain, orang utan putih selalu berada tak jauh darinya. Ia tidak berbicara, tetapi kehadirannya seperti pengingat bahwa Embok Sarmi tidak sendiri. Makhluk itu sering duduk di atas dahan pohon besar, mengawasinya dengan mata yang penuh ketenangan. Saat malam tiba dan udara semakin dingin, Embok Sarmi merapatkan tubuhnya di dalam gua, sementara orang utan itu tetap berjaga, memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mendekat. Ada sesuatu dalam cara makhluk itu menemaninya, sebuah ikatan yang tak terjelaskan dengan kata-kata, seolah mereka memahami satu sama lain tanpa perlu bicara. Embok Sarmi perlahan merasa bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia telah menemukan kehangatan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Sementara itu, di desa Sumberjati, tanda-tanda malapetaka semakin nyata. Langit yang biasanya biru cerah kini diliputi awan kelabu yang tak membawa hujan. Panas terik menyengat tanah, membuat retakan-retakan besar di pematang sawah yang meranggas. Petani yang biasanya bersenandung saat bekerja kini terdiam, wajah mereka penuh kekhawatiran saat melihat padi yang layu dan tanah yang semakin tandus. Di sungai yang dulunya mengalir deras, hanya tersisa aliran kecil yang mulai mengering. Bebatuan sungai yang sebelumnya tersembunyi di bawah air kini terlihat jelas, ditutupi lumut yang mengering di bawah sengatan matahari. Para ibu yang biasa mencuci di tepi sungai kini harus berjalan lebih jauh untuk mencari air yang cukup. Di malam hari, suara kodok dan jangkrik yang dulu memenuhi desa lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hewan ternak yang sehat dan gemuk kini tampak kurus. Tulang-tulang mereka menonjol di balik kulit yang mengendur. Sapi dan kambing mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, beberapa mati begitu saja tanpa tanda-tanda penyakit. Para peternak berkumpul di balai desa, mencoba mencari solusi, tetapi tak ada jawaban yang pasti. Mereka hanya bisa saling bertukar pandangan, masing-masing menyimpan ketakutan di dalam hati. Penduduk desa semakin gelisah. Hari demi hari, mereka menyaksikan sawah yang mengering, hewan ternak yang lemas dan mati tanpa sebab, serta langit yang terus muram seakan enggan menurunkan hujan. Malam-malam mereka dipenuhi mimpi buruk. Suara tangisan samar terdengar di tepi hutan, membuat mereka semakin ketakutan.
Beberapa orang mulai berbisik di antara bayangan rumah mereka, mengaitkan musibah yang menimpa desa dengan sesuatu yang telah mereka lakukan di masa lalu. Kenangan tentang pengusiran Embok Sarmi mulai menyeruak dalam benak mereka, menggugah rasa bersalah yang selama ini mereka abaikan. Wajah-wajah yang dulu menatap sinis kepada wanita tua itu kini dipenuhi kecemasan, namun lidah mereka tetap keluh, enggan mengakui kesalahan mereka secara terang-terangan. Di malam-malam tertentu, beberapa warga bermimpi melihat sosok Embok Sarmi berdiri di batas hutan. Tubuhnya ringkih namun matanya menyala penuh kepedihan. Mereka terbangun dengan keringat dingin, tetapi tetap tak berani membicarakan hal itu secara terbuka. Dalam keheningan desa yang makin suram, rasa bersalah terus menggerogoti hati mereka, seperti bayangan yang tak dapat mereka usir. Pada suatu malam, langit yang sebelumnya kelam mendadak bergemuruh dengan suara petir yang menggelegar. Angin kencang datang dengan tiba-tiba, menerbangkan dedaunan dan mengguncang atap-atap rumah yang rapuh. Para penduduk berlarian mencari perlindungan, sementara udara dipenuhi jeritan ketakutan. Pohon-pohon yang telah berakar kuat pun tumbang satu persatu, menimpa gubuk-gubuk kecil yang tak mampu bertahan dari amukan alam. Sungai yang sebelumnya mengalir tenang kini berubah menjadi arus deras yang ganas, membawa lumpur dan puing-puing yang hanyut dalam gelombang yang semakin liar. Air meluap hingga ke pematang sawah, menghancurkan padi yang tersisa dan menenggelamkan harapan para petani yang selama ini menggantungkan hidup pada hasil panen mereka. Suara gemuruh air bercampur dengan raungan angin yang semakin menggila, menciptakan malam yang mencekam dan penuh kehancuran. Di balik kepanikan yang melanda, penduduk mulai saling menatap dengan wajah penuh ketakutan dan penyesalan. Dalam hati mereka, tersimpan kesadaran yang tak terelakkan bahwa musibah ini bukanlah kebetulan belaka. Bayangan Embok Sarmi, wanita tua yang pernah mereka usir, kini menghantui benak mereka. Hujan deras yang menghantam tanah desa tak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga meruntuhkan kebanggaan mereka yang selama ini menolak mengakui kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Dengan perasaan bersalah yang semakin berat, kepala desa dan beberapa penduduk akhirnya memberanikan diri memasuki Randu Pitu. Hutan yang lebat dan penuh bayangan bergerak dalam remang cahaya senja membuat ketakutan mereka semakin nyata. Langkah mereka tertatih di antara akar-akar besar yang menjalar seperti ular raksasa, seakan berusaha menghentikan perjalanan mereka. Angin berhembus kencang di antara celah pepohonan, menciptakan suara melengking yang menggema di telinga mereka. Mereka terus berjalan, memanggil nama Embok Sarmi dengan suara bergetar, namun hanya kesunyian yang menjawab. Sesekali, suara burung malam dan gemerisik dedaunan yang tersibak membuat mereka saling bertukar pandang dengan waspada. Waktu terasa semakin lambat, malam semakin pekat, dan keraguan mulai merayapi hati mereka. Namun, mereka tak bisa mundur. Mereka sadar bahwa kehadiran mereka di hutan ini bukan hanya untuk mencari wanita tua itu, tetapi juga untuk menebus kesalahan mereka. Setelah berjam-jam tersesat dalam belantara yang tak berujung, langkah mereka akhirnya terhenti di depan sebuah gua tersembunyi, terlindung oleh akar besar yang menggantung di mulutnya seperti tirai alami. Napas mereka tertahan, mata mereka saling bertatapan, menyadari bahwa tempat ini mungkin menyimpan jawaban atas penyesalan yang mereka bawa. Dengan hati berdebar, mereka melangkah mendekati gua, berharap menemukan Embok Sarmi dalam keadaan selamat, sekaligus bersiap menghadapi apapun yang mungkin menanti mereka di dalamnya. Di depan gua itu, mereka melihatnya. Embok Sarmi duduk di atas batu, dengan orang utan putih di sisinya. Matanya tenang, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaiannya. Kepala desa mendekat, namun tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menunduk, menyadari bahwa penyesalan tak bisa membalikkan waktu. Embok Sarmi menatap mereka dengan mata yang dipenuhi ketenangan, seolah memahami seluruh beban penyesalan yang mereka bawa. Tak ada amarah dalam tatapannya, tak ada dendam yang tersirat di wajahnya yang tua dan letih. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengisyaratkan bahwa ia telah lama memahami bahwa dunia ini memang berjalan seperti ini, penuh dengan ketidakadilan yang tak perlu dibalas dengan kebencian. Udara terasa semakin dingin saat ia perlahan berdiri, tubuh ringkihnya bergerak dengan keanggunan yang tak terduga. Langkahnya pelan namun pasti, menuju kegelapan di dalam gua.
Tak ada suara selain desiran angin yang berhembus melalui celah akar yang menjuntai. Para penduduk hanya bisa menatap kepergiannya dengan lidah keluh, tak mampu mengucapkan permintaan maaf yang kini terasa begitu terlambat. Di belakangnya, orang utan putih berdiri tegak, menatap penduduk desa satu persatu dengan mata tajam dan dalam. Seakan memastikan bahwa mereka memahami bahwa kehadirannya di sisi Embok Sarmi bukan sekadar kebetulan, melainkan perlindungan dari alam itu sendiri. Setelah beberapa saat, makhluk itu berbalik, mengikuti Embok Sarmi yang telah menghilang ke dalam bayangan gua. Keheningan merayapi malam, menyisakan penduduk desa dalam rasa penyesalan yang semakin dalam, menyadari bahwa kehadiran mereka tidak lagi berarti apa-apa bagi wanita yang telah mereka usir dulu. Penduduk desa kembali ke Sumberjati dengan langkah yang berat dan hati yang dipenuhi penyesalan. Sepanjang perjalanan, mereka diselimuti keheningan yang mencekam, masing-masing terperangkap dalam pikiran mereka sendiri. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, seakan mencerminkan kebekuan hati mereka yang terlambat menyadari kesalahan. Setiap bayangan pepohonan yang melintas di sepanjang jalan mengingatkan mereka pada kesombongan yang pernah mereka pertahankan, kesombongan yang kini telah membawa mereka pada kehancuran. Saat memasuki desa, mereka melihat jejak kehancuran yang masih terasa jelas. Atap rumah yang runtuh, sawah yang tandus, dan sungai yang nyaris kering menjadi bukti nyata dari keangkuhan mereka yang dahulu mengabaikan suara kebaikan. Mata mereka menyapu pemandangan yang dulu akrab, namun kini tampak asing dan penuh kesuraman. Para petani yang masih tersisa berdiri dalam kebisuan, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan, antara harapan, ketakutan, dan kesedihan.